Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahan untukmu. Itu artinya, boy. Ya udah pada tahu kali ya. Tapi gini, boy, kadang gue masih suka aneh gitu. Maksudnya, kadang kata assalamualaikum ini kok dipakainya kayak jadi kata pembuka untuk bertamu gitu. Misalnya kayak kita mau datang ke rumah orang terus kita ketok pintunya, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Kok kata assalamualaikum ini jadi kayak kata ganti permisi ya? Padahal kan maksudnya kalau kita artiin dalam bahasa Indonesia, ini tuh jadi doa gitu. Ketika ketemu seseorang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Doa buat dia, terus dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya dibalas doanya gitu. Belum apa-apa udah kritis ya kan? Enggak, oke. Skip. Sebelum gue mulai, kayaknya gue harus memperkenalkan diri. Karena lo pasti belum kenal gue siapa. Ya emang bukan siapa-siapa. Ya maksudnya biar lebih santun, gue harus memperkenalkan diri dulu lah. Jadi perkenalkan, nama gue Zainal Fahmi Alatas, biasa dipanggil Zai. Ya gue bukan siapa-siapa. Gue bukan orang yang banyak ilmunya juga gitu, bukan seorang yang expert di bidang tertentu juga, tidak. Gue hanya laki-laki yang masih dalam masa perjalanan kehidupannya gitu, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah, belajar lah kita menjadi pribadi yang lebih baik, amin gitu kan. Sok bijak parah. Ya tapi memang begitulah. Jadi gini, boy, tujuan utama gue bikin konten ini adalah gue pengen rehat sejenak gitu dari topik dan kegiatan tentang duniawi. Tapi ini recording. Enggak. Maksudnya ya asli. Maksudnya topik dan kegiatan tentang duniawi kayak ngomongin masalah duit lah ya kan, kekayaan. Ngomongin soal kerjaan. Ya usaha dan lain-lain. Apalagi soal politik. Ya kan, aduh pusing. Ngomongin teknologi yang terus berkembang itu, game dan lain-lain gitu kan. Ya tapi memang hal itu penting gitu ya, penting banget buat kita karena memang itu hal-hal yang berpengaruh ke bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup gitu. Gak salah sama hal itu, cuman ya asli deh, maksudnya hal itu bikin gua stres. Maka dari itu kayak ngomongin soal perjalanan hidup manusia nih, katanya ada dua aspek gitu kan perjalanan hidup. Yang pertama ada perjalanan lahir dan perjalanan batin, yang dua hal ini tuh berjalan berbarengan, katanya begitu. Nah sekali-kali lah kita ngomongin tentang perjalanan batin kita nih gitu. Membicarakan hal-hal yang ya tentang apa yang kita rasakan tentang kehidupan kita dari mulai hari ini gitu ya, detik ini ke belakang gitu, yang menjadikan diri kita bisa sampai seperti ini nih saat ini gitu. Begitulah, boy. Nah, ngomongin perjalanan batin, gue mau sharing nih tentang perjalanan hidup gua yang ada hubungannya sama perjalanan batin. Ini bukan ngomongin tentang kebatinan ya gitu, karena gua pun belum punya kapasitas untuk menjelaskan hal-hal yang mendalam tentang kebatinan, gak sejauh itu. Ini pure murni hanya dari perjalanan hidup gua aja. Jadi gini nih, boys, pernah gak sih gitu lo ngalamin pergejolakan batin dan akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan kritis hingga mencapai ke pertanyaan bahwa apakah Tuhan itu ada? Masalahnya gue pernah mengalami hal itu gitu. Ya entahlah, maksudnya gue punya keyakinan bahwa kita semua pasti berada, ya pernah lah mengalami di fase-fase hal itu ya, fase-fase itu gitu. Jadi topik pertama adalah, ya pernah gak sih kita menggambarkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan? Nah, jadi berhubung gue lahir di keluarga yang agamis gitu pada awalnya gitu. Jadi dari awal itu gue sudah terbiasa dengan percaya akan Tuhan. Yang akhirnya gue tidak mempertanyakan hal itu gitu. Ya udah trust, dikasih tahu sama orang tua seperti ini, guru ngaji dan lain-lain. Ya gue cukup menjalani. Tapi balik lagi ya, maksudnya alhamdulillah kita dikasih pikiran sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuh gitu. Itu yang membedakan kita sama makhluk-makhluk lainnya. Makin dewasa, makin tambah umur, ya pikiran ini kan mulai berjalan dong gitu. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Ya, Tuhan tuh gimana sih gitu. Pernah gak sih lu bertanya gitu, Tuhan itu kayak gimana? Waktu kecil lah gitu ya, maksudnya. Dan menurut gue ini tidak salah ketika kita bahas
Karena ini kan waktu kita kecil gitu, kita punya imajinasi, pasti ada dasar-dasar dari orang tua atau guru ngaji atau kakak-kakak kita terdahulu yang ngasih tahu ke kita tentang agama, dan akhirnya kita memproyeksikan sendiri saat kecil gitu ya. Jadi contohnya kayak gue gitu, karena terbiasa diceritakan bahwa nabi-nabi itu laki-laki, terus pakaian nabi itu seperti pakaiannya orang-orang Arab, pakai gamis, pakai sorban, ya itu tradisi Arabnya seperti itu gitu. Dan akhirnya gue jadi sok-sok menggambarkan waktu kecil, gue inget waktu kelas berapa, kelas 4 atau kelas 5 SD gitu, ngegambarin bahwa Tuhan itu berada di atas dengan duduk sila dan pakai gamis, pakai sorban, dan dia laki-laki gitu. Waktu kecil ya gitu maksudnya. Lu pernah gak sih gitu kayak ngebayangin ngegambarin Tuhan kayak gimana? Sampai masuk ke tahap berikutnya gitu. Ini ngomongin tentang Tuhan, ya dari kecil juga gue kebetulan bertetangga dengan orang Kristen ya, Nasrani. Saat itu kita suka ceng-cengan gitu soal agama. Oh, dia ngatain Tuhan gua gitu, gua coba juga ngebales Tuhan dia apa segala macem. Gua jadi lucu waktu makin usia bertambah nih. Ini kenapa kita ngomongin Tuhan kok malah jadi ceng-cengan, malah jadi berselisih? Bukannya Tuhan itu, ya maksudnya dari yang diajarinnya gua gitu tentang Tuhan, ya Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf. Ya ngomongin tentang hal-hal yang menenangkan hati lah. Tapi kok ini kita ngomongin Tuhan malah jadi panas-panasan gitu. Itulah maksudnya timbul hal-hal itu. Saking gue fanatiknya gitu, dan maksudnya terpancing untuk membalas kayak gitu. Ya namanya juga masih kecil lah gitu. Dan lu pernah gak sih ngalamin itu juga gitu kan? Gue ngalamin sampai begitu. Sampai ke masa-masa gue SMP, SMA, itu kan terus berkembang tuh ya. Jadi waktu gue ketemu teman SMA gue, SMP gue gitu, yang gue sudah terbiasa dengan orang tua bilang begini, ya gue ikutin. Orang tua bilang begini, gue ikutin. Akhirnya gue ketemu salah satu teman gue juga, yang dia di usia saat itu, maksudnya kelas 2, kelas 3 SMP lah, dia mulai kritis. Yang sebenarnya bukan berarti gue gak pernah mempertanyakan hal-hal gitu tentang agama, tentang Tuhan. Tapi karena nih orang gitu, karena hal sepele gitu, gue mempertanyakan, kenapa ini kok begini, lu harusnya begini, karena itu gak sah di dalam hukumnya. Ya berdebat lah di situ gitu kan, karena merasa benar gitu, merasa benar, dan terbiasa di lingkungan keluarga gue seperti itu. Akhirnya gue debat gitu. Ya memang gak harus berdebat itu, maksud gue kayak hal itu kan misalnya tiap keluarga punya cara masing-masing ya untuk menjalankan ibadahnya gitu. Saat itu gue debatin tuh orang, tapi dia membuka pertanyaan yang bikin gue akhirnya berani mengeluarkan pertanyaan kritis gue juga akhirnya gitu. Dia bilang kayak, lu tahu nggak sih maksudnya agama ini ada untuk apa, fungsinya apa? Kenapa cuma ngomongin debat hukum-hukumnya aja? Katanya kan gue panas dong. Tapi akhirnya jadi terbuka pikiran gue. Itu SMP gitu. Dan akhirnya gue banyak memberanikan untuk menanyakan hal-hal tertentu itu sampai ke orang tua gue gitu. Ya gue berani terbuka aja, karena ini kan ngomongin tentang hal yang penting ya. Prinsip hidup kita gitu berdasarkan aspek spiritual agama gitu. Ini hal penting loh. Buat gue, akhirnya gue beraniin tanya. Tapi balik lagi, mungkin karena usia gue saat itu masih belum cukup untuk memahami. Orang tua kita kan hanya menjawab, ya sudah dari sananya diajari seperti itu. Sudah. Percayai saja, imani saja, jalankan sebaik mungkin. Udah sampai situ. Tapi balik lagi nih boy gitu. Pikiran kita nih terus berputar gitu, terus mencari. Sampai kayak kita, gue pribadi merasakan gimana caranya biar gue menjalani ini seyakin mungkin gitu. Jadi nggak bisa cuman kayak, makan, kenapa harus makan? Ya makan aja, ntar lu akan kerasa. Nah, maksudnya kayak, akhirnya gue ngulik. Gue nyari tahu juga. Sampai akhirnya kayak gue pertanyaan waktu SD, gue mulai ini lagi gitu, mulai pikirkan lagi. Tuhan tuh kayak apa ya gitu. Tuhan tuh kayak apa ya? Ketemulah titik di mana gue, kok berani-beraninya gue kayak mengimajinasikan atau menggambarkan Tuhan
yang bahkan kapasitasnya sendiri itu sangat jauh gitu. Kok bisa-bisanya gue sebagai ciptaan menggambarkan pencipta gue gitu. Jadi poinnya adalah yang gue dapat dari perjalanan gue tentang mempertanyakan Tuhan adalah, boy gitu, di dalam literasinya dijelaskan bahwa Tuhan tuh A, B, C, D, ya contohnya dari nama-namanya lah, pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf, dan lain-lain sampai ada 99 nama. Kenapa gue malah fokus sama visualnya gitu, bukan lebih ke membuktikan atau merasakan, oh iya Tuhan tuh maha penyayang, oh Tuhan tuh maha pengasih. Kenapa nggak ke situ? Akhirnya gue kebuka, karena gue bukan siapa-siapa gitu, gue ciptaannya yang Tuhan ingin memberitahu kita gitu, mengenalkan dirinya kepada kita, supaya kita bisa merasakan Tuhan, bukan untuk menjudge Tuhan seperti apa, enggak, tapi merasakan, cukup gitu aja gitu. Akhirnya gue nangkep ada beberapa hal, itu mungkin yang maksud orang tua gue dulu ngomong gitu. Tidak usah dipertanyakan. Maksudnya ya memang sudah dari sananya seperti itu, tapi jalani sebaik mungkin. Nah maksudnya perjalanan menjalani sebaik mungkin ininya loh. Akhirnya ya belum baik banget lah, cuman minimal akhirnya gue nangkep poin orang tua gue yang disampaikan itu apa, adalah ya berhenti mempertanyakan Tuhan itu bagaimana, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Lebih baik coba rasakan keberadaan Tuhan itu sendiri dalam diri kita gitu. Itu aja dulu, karena memang Tuhan tidak bisa divisualisasikan. Ini ngomongin tentang ayat Al-Quran juga ada kok Al-Ikhlas menjabarkan tentang itu. Intinya apapun yang kita bayangin itu bukan Tuhan. Itu yang gue dapat gitu kan. Begitu boys, cerita pertama gue nih tentang pengalaman perjalanan batin gue. Mungkin kalian semua punya perjalanan batin. Ya cerita perjalanan batin kalian, apalagi tentang pergejolakan tadi, bisa bantu gue juga sharing di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi lah tentang topik mengingat manusia di perjalanan batinnya. Jadi segitu aja dulu guys. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat juga buat kita semua. Gua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.